Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Sebelum kita mendengarkan firman di malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus melalui hamba-Mu yang akan memberitakan firman bagi kami. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi makanan rohani bagi kami dalam menjalankan segala aktivitas tugas, pekerjaan, kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman. Amin. Menurut Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berisi sebuah percakapan antara orang tua dan anak, sebuah pernyataan orang tua dan anak, bapa dan anak, pernyataan yang berujung kepada kita sama-sama mengetahui bahwa dibutuhkan dua hal yang sangat penting dalam hidup ini: hikmat dan disiplin. Hikmat dan disiplin. Saya coba mendefinisikan hikmat itu adalah terampil menggunakan seluruh talenta, pengetahuan dan apa yang ada pada kita pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Itu hikmat. Banyak orang pintar tapi tidak pakai dia pada waktu yang tepat. Banyak orang mungkin punya talenta yang luar biasa tapi tidak pakai pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Hikmat menolong untuk meletakkan pada tempat yang tepat. Dan sekaligus teks ini mengajarkan kepada kita tentang disiplin. Saya coba mengutip seseorang menulis tentang disiplin. Dia tulis begini: disiplin itu adalah melatih ketaatan dan kepatuhan dengan jalan melatih cara-cara perilaku yang legal dan beraturan. Melatih sesuatu, melatih perilaku yang legal dan teratur. Lalu pembacaan ini membagi dengan sangat baik. Ada orang tua, ada anak, dan ada hasil yang didapat. Secara cepat saya akan menggambarkan begini. Tentang anak, pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat baik. Anak-anak itu hendaklah mendengar dengan baik. Pasanglah telinga dengan baik. Kalau kita tarik dia kepada Alkitab, kita menjelaskan dengan sangat baik. Iman itu bertumbuh dari pendengaran. Karena itu anak-anak, dengarkanlah dengan baik. Pada waktu kita masih ibadah di rumah, belum kembali di gereja, dalam ibadah online sesekali berkhotbah, saya bilang begini: kalau mau bicara hal-hal yang rahasia, orang-orang tua dulu selalu kasih ingat kita. Kalau bicara yang rahasia, ingat-ingat, oh hati-hati, oh karena tembok-tembok ini juga ada telinga, hati-hati. Mau omong yang rahasia, hati-hati karena tembok-tembok ada telinga. Kalau tembok ada telinga tidak apa-apa, dia ajar kita ngomong hati-hati. Tapi bermasalah kalau telinga yang ada tembok. Kalau tembok yang ada telinga itu ungkapan, ajar kita kok omong hati-hati, barang rahasia dong. Tapi kalau telinga yang ada tembok itu masalah. Orang tua mau omong, guru mau omong atau siapapun mau omong, ya namanya telinga ada tembok, jadi dia keluar kembali. Kalau masuk kiri keluar kanan, mungkin ada baik sedikit. Dia masuk di sini masih tersimpan sehingga mungkin 2 detik di sini kok dia lewat. Tapi kalau telinga pakai tembok itu kena dia pulang kembali. Apalagi kalau itu tembok dari zaman leluhur, oh itu memang rumit itu. Anak-anak hendaklah mendengar. Kedua, saudara-saudara, hai anak-anak, hendaklah kamu perhatikan. Jadi dengar, perhatikan. Perhatikan dengan seksama, perhatikanlah dengan baik, dengan mendalam sekali. Jangan hanya perhatikan di permukaan. Kenalilah segala sesuatu dengan baik. Sebab apa? Karena mungkin saja kita bisa salah menilai. Kalau tidak perhatikan dengan baik, tidak dengar dengan baik lagi, tidak perhatikan dengan baik lagi, bisa salah menilai. Anak-anak, perhatikanlah dengan baik. Setelah itu dia lanjut. Hai anak-anak, janganlah meninggalkan petunjuk. Janganlah meninggalkan petunjuk. Ada yang mengatur, jangan sembarang ikut petunjuk. Ada pedoman yang mengatur. Hidup ini harus dibangun di atas petunjuk. Jangan sesuka hati. Kalau di jalan ada belok kiri, jangan belok kanan, ikut itu. Ikut petunjuk. Ini kasih tahu anak-anak, motor ban ada 2. Ikut petunjuk saja, jangan pakai 2 ban. Jangan angkat 1 pakai 1. Pusing itu. Dan saya kira kalau ikut petunjuk itu paling lama. Keempat, hai anak-anak, berpeganglah pada perkataan.
Berpeganglah pada perkataan. Saudara-saudara, sebenarnya tekanannya ada pada belajarlah untuk mengingat sesuatu yang pernah kita dengar dengan baik. Biasanya kami orang tua ini, kalau duduk-duduk urus masalah atau apa begitu, ada orang tua yang bilang begini, saya ingat dulu saya bapak masih hidup. Waktu biasa om begini, mama biasa om begini, bapak dong teguh begini. Paulus itu kita tidak kenal dia. Rasul Paulus kita tidak kenal, hidup tidak sama-sama dengan dia. Tapi kata-kata dan kalimat-kalimatnya hidup di dalam kita. Kita seperti ingat terngiang-ngiang terus, dengar terus. Dan itu anak-anak. Berpeganglah pada perkataan. Yang terakhir tentang anak-anak, teks tadi mengingatkan. Anak-anak, junjunglah hikmat. Dan jangan meninggalkan hikmat. Kenapa saudara-saudara? Kita pengkhotbah pasal 7 kasih tahu dengan baik. Kita pengkhotbah kasih tahu kita. Maaf, Amsal kasih tahu kita. Orang yang menghina hikmat dan didikan, bodoh. Junjung taruh baik-baik dia di atas kepala. Amsal bilang begitu. Nah, ini bukan hal yang luar biasa. Itu tentang anak. Tentang orang tua. Pembacaan tadi mengingatkan yang baik. Hanya 2 saja. Tapi orang tua dikasih. Hai orang tua, berilah ilmu. Berilah ilmu kepada anak-anakmu atau mengajarlah kepada mereka. Berilah ilmu, mengajar. Untuk memberi ilmu dan mengajar itu paling tidak 2 hal penting. Memahami dengan baik dan melatih dengan baik. Bagaimana kita akan mengajarkan sesuatu yang tidak kita sendiri tidak paham. Bagaimana kita akan melatih pada waktu kita sendiri tidak tahu. Padahal kita diingatkan orang tua, berilah ilmu, ajarlah. Ajarlah. Begitu. Yang kedua bagi orang tua, saudara-saudara, berbagilah pengalaman. Hai orang tua, bagilah pengalaman. Berilah contoh kepada mereka. Berilah contoh. Untuk berbagi pengalaman ini saudara-saudara, saya dan saudara pasti harus mengalami dulu sesuatu, baru kemudian kita teruskan kepada mereka. Hai orang tua, berbagilah pengalaman. Ceritalah kepada mereka. Saya bilang ke beberapa orang, kita punya anak yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 6 SD, kelas 3 SMA, yang kali ini tidak ujian tapi lulus. Saya perlu orang tua marah orang. Kamu ini tidak ujian tapi lulus. Bapak dulu setengah mati belajar. Padahal bapak dulu tidak belajar. Tapi nasihat ini bapak dulu belajar. Tidak. Alami dulu baru kasih tahu yang benar. Itu tentang orang tua. Lalu kalau konsisten dengan ini 2 hal, percakapan antara orang tua dan anak ini, pernyataan-pernyataan ini, maka apa yang didapat? Pembacaan tadi mengisyaratkan paling tidak 4 hal. Pertama, saudara, yang didapat itu adalah hikmat. Kita dapat hikmat. Kembali lagi saya definisikan, hikmat itu kita menggunakan seluruh talenta, kemampuan, ilmu, pengetahuan, segala yang ada pada kita pada waktu yang tepat. Karena yang kedua, yang didapat itu adalah kita dipelihara oleh hikmat itu. Saya kira ini bahasa yang merujuk kepada Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dikasih tahu. Inilah cara Tuhan menolong orang-orang yang memelihara hikmat. Dia dapat hikmat, dipelihara oleh hikmat. Yang berikut saudara-saudara, ditinggikan dan dijadikan terhormat. Kalau kita konsisten dengan 2 hal tadi, orang tua jalankan dia punya, anak jalankan dia punya, maka pasti ditinggikan dan terhormat. Saya ingin memberi tekanan lebih kepada ditinggikan dan terhormat itu adalah menjadi berarti bagi orang lain. Saudara ditinggikan, dihormati kalau saudara menjadi berarti bagi orang lain. Kehadiran saya dan saudara dinanti-nantikan, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita konsisten dengan itu. Dan yang keempat, saudara-saudara, saudara akan mendapat mahkota. Mahkota bunga yang indah diletakkan di atas kepala. Wah, saya lebih ingin menekankan mahkota ini kepada predikat dan pengakuan. Predikat dan pengakuan orang yang memang itu memang dia. Dulu ketika baru mau ditabiskan jadi pendeta, para pendeta-pendeta penabis itu, para senior-senior selalu bilang begini, anak, adik, saya telah ditabiskan pulang, please doa bapak kopi pelayanan sudah. Di kampung-kampung atau dimanapun kamu melayani, melayanilah dengan baik supaya orang mengalami pelayanan itu dengan baik dan dia bilang, ini baru pendeta. Itu pengakuannya. Ini baru pendeta. Jangan kita melayani setengah mati berjemaat bilang begini. Namanya juga pendeta baru. Ini baru pendeta dan pendeta baru itu 2 hal yang beda sekali. Karena itu pengakuan itu
terjadi ketika halal ini kita jaga dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan firman di malam hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Kami sudah bisa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman di malam hari. Jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan firman ini, jangan lupa berikan komentar, like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.